Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah seorang sekretaris desa di Kabupaten Deli Serdang dilempar batu oleh orang tak dikenal. Sidang perdana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seorang anak perempuan 7 tahun di Kota Tebing Tinggi hidup terkurung dalam sebuah rumah yang ditinggali bersama sang nenek. Seekor ular sanca batik dilaporkan masuk ke rumah warga dan bersembunyi di plafon ruang dapur. Penghuni yang ketakutan atas kemunculan reptil buas itu langsung meminta bantuan petugas pemadam kebakaran Kota Medan. Waspada musim penghujan, selain rentan banjir, keberadaan reptil-reptil buas penghuni lingkungan lembab menjadi ancaman lain selama musim penghujan. Seperti yang dialami warga di Jalan Cikditiro, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Penghuni bangunan toko sekaligus tempat tinggal mendadak heboh atas kemunculan seekor ular di plafon di ruang dapur. Anak piton batik berukuran 1 meter lebih itu diduga masuk ke plafon melalui saluran air yang mengarah langsung ke sungai. Tidak butuh waktu lama, petugas damkar berhasil memancing dan mengeluarkan anak piton keluar dari atap menggunakan penjepit reptil. Di atap seng rumah, tapi bagian dalam di dapur di dapur. Tapi setelah kita buka sengnya baru bisa kita evakuasi dan ternyata itu ular jenis sanca yang ukuran sekitar 1 meter lebih. Dugaan sementara karena ini kan musim hujan, jadi kemungkinan dari selokan yang terhubung ke sungai gitu. Petugas damkar Medan mengingatkan agar masyarakat waspada dengan keberadaan ular dan biawak di sekitar lingkungan rumah selama musim penghujan. Debit air sungai rata-rata naik menjadi perantara mudah bagi reptil-reptil buas masuk ke rumah tanpa disadari penghuni, terutama saat malam hari. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Petugas gabungan Polsek, Koramil, dan aparatur Kecamatan Indrapura, Kabupaten Batubara merazia Indekos menyusul laporan masyarakat yang resah atas aktivitas para penghuni yang dianggap mengganggu warga. 9 penghuni yang tidak memiliki dokumen identitas resmi dibawa ke Mapolsek untuk dikembalikan kepada keluarga. Sudah lama tinggal di sini? Puluhan personel gabungan kecamatan menyisir lebih dari 10 kamar indekos di Desa Pasar 8, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Satu persatu penghuni diminta menunjukkan dokumen identitas. Razia indekos ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku terganggu dengan aktivitas para penghuni. Penghuni yang didominasi para pekerja kafe dan tempat hiburan ini dilaporkan mengganggu kenyamanan warga sekitarnya karena memutar musik dengan suara keras saat larut malam. Meski telah ditegur beberapa kali, namun aktivitas serupa terus berlanjut hingga mengganggu jam tidur warga. Menerima informasi dari perangkat desa yaitu Kadus yang selama ini mereka ada menerima laporan dari masyarakat di salah satu rumah kos-kosan. Tiap malam itu suara musik hidup sepanjang malam dan keras sehingga mengganggu masyarakat. Yang kita datakan tadi di sana itu kos-kosannya banyak, ada sekitar 10-an kamar. Penghuninya itu tadi kalau 20 orang ada, namun kita datakan ada beberapa yang tidak memiliki tanda pengenal pribadi atau KTP. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat 9 penghuni yang tidak memiliki dokumen identitas resmi. Mereka kemudian dibawa ke Mapolsek Indrapura untuk diberi pembinaan dan dipulangkan kepada keluarga mereka. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. Seorang anak perempuan 7 tahun di Kota Tebing Tinggi hidup terkurung dalam sebuah rumah yang ditinggali bersama sang nenek. Kondisi ini sangat berlawanan dengan prestasi Kota Tebing Tinggi sebagai kota layak anak. Juli 2022, Pemkot Tebing Tinggi menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak peringkat India dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Namun miris, tidak semua anak-anak merasakan hidup layak. Di rumah kontrakan di Jalan Kutilang, lingkungan 2, Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu, Sentia Alipah, anak berusia 7 tahun ini harus terkurung. Sentia, anak dari pasangan Eka Parawati dan Fitria di Tampu Bolon ini, tinggal dengan diasuh oleh neneknya. Ia didiagnosa menderita kelumpuhan saraf otak sejak lahir. Sejak usia 2 tahun, Sentia ditempatkan di sebuah tempat khusus seperti kurungan yang dibuat dari kayu. Hal itu dipilih pihak keluarga dengan alasan agar dapat menjaga keselamatannya. Pasalnya, bila dibiarkan, seisi rumah diobrak-abrik oleh dirinya. Menurut Nurpati Hasibuan, sang nenek, saat ini ia mengasuh cucunya, pasalnya kedua orang tuanya pergi meninggalkannya usai bercerai. Sementara pemerintah Kota Tebing Tinggi terkesan lambat dalam menangani pengurusan administrasi seperti bantuan pemberian BPJS gratis untuk pengobatan sang anak. Pengobatannya itulah BPJS-nya tahu-tahu nggak aktif. Kenapa nggak aktif? Hari itu kan pernah nggak diminta BPJS yang gratis belum ada. Terus? Sementara sudah sakit. Jadi kalau mau ya masuk ke BPJS Mandiri dulu, ya udah Wak, itu kan aja lah BPJS Mandiri. Terus? Pada nggak berobat. Jadi sekarang BPJS untuk ininya nggak dapat. Dapat, tapi nggak aktif karena belum dibayar katanya ketunggakan. Sementara Wak mau bayarnya macam mana? Berapa tunggakannya? 2.400.000. Oh, itu BPJS Mandiri ya? Iya. Keluarga Sentia berharap pihak pemerintah daerah dan dermawan dapat memberi pertolongan pengobatan kepada sang cucu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Gemar menikmati kuliner burger. Bagi Anda penggemar burger, Anda patut mencoba burger setinggi 25 cm. Kudapan satu ini menjadi salah satu andalan di sebuah kafe di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya Desa Kampung Pajak, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Burger, kudapan barat yang telah populer mendunia, tidak harus dinikmati di restoran-restoran waralaba modern yang outletnya menjamur di kota-kota besar. Ya, roti berlapis daging, sayuran, dan keju ini menjadi salah satu menu andalan di sebuah kafe Jalan Lintas Sumatera, Desa Kampung Pajak, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Alih-alih memiliki ukuran normal seperti burger pada umumnya, burger yang ditawarkan di kafe ini berukuran tidak lazim. Menu burger di kafe ini justru menyuguhkan burger yang lain daripada yang lain, yang dinamakan burger menara, yang tingginya lebih dari 25 cm. Burger menara merupakan susunan dari 3 tingkat burger berisi daging, sayuran, keju, dan mayonis dalam satu susunan. Sedangkan yang berisi daging olahan sebagai lapis, burger menara dilengkapi telur dan sosis dan tambahan air guyuran saus tomat. Jadi kita menggunakan konsep murah meriah, tapi buat orang suka dan nyaman di sini. Itulah tagline kita. Apa aja bahannya itu Bang? Bahan-bahannya seperti sayuran seperti timun, seperti keju, seperti tomat, seperti daging filet, ayam steak, dan juga pakai kuah steak barbecue tadi. Penikmat burger menara mengaku menggemari menu yang satu ini karena dapat berbagi dengan teman-temannya. Sering, hampir seminggu ada 3 kali gitu. Menu apa kesukaan ini? Sering pesan burger sih, burger menara namanya. Ini dia sering saya pesan. Rasanya kenapa menu itu? Karena porsinya besar aja, terus bisa makan rame-rame sama teman gitu. Aku suka sama sausnya, karena sausnya rasa apa ya, pas aja rasanya enak. Udah gitu asin manis gitu Pak. Kalau harganya gimana? Kalau harganya terjangkau sih menurut saya, masih bisa lah di kalangan sini. Meski melebihi ukuran rata-rata burger, harga satu burger menara terbilang cukup terjangkau. Satu burger menara hanya dihargai Rp15.000 dan biasanya bisa dinikmati oleh 3 orang sekaligus. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.